Hola, saya Afas, saya CPNS Penata Kelola Penyihatan Lingkungan. Pada agenda 3 ini, saya mempelajari mengenai manajemen dan smart ASN. Oh ya, sebelumnya saya dari BPPBK Jawa Timur, namun ditugaskan di Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis. Saya melakukan wawancara dengan Mas Fahmi, yang merupakan staf dari PPK 2, Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis. Di Prasarana Strategis sendiri itu sekarang lagi gencar-gencarnya mengerjakan atau menyelenggarakan infrastruktur sekolah rakyat, yang merupakan program strategis atau program prioritas dari Pak Presiden Republik Indonesia tentunya, Bapak Prabowo. Sekolah rakyat sendiri diadakan untuk mengentaskan pemikiran melalui pendidikan. Nah, sekolah rakyat sudah untuk tahap satu juga hampir selesai dilakukannya dengan merehab atau merenovasi bangunan-bangunan yang sudah ada, dan mungkin hampir semua sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Nah, sebagai penata kelola penyihatan lingkungan dan sebagai hasil wawancara juga atau diskusi lah ya, bukan wawancara, dengan Mas Fahmi, saya mendapatkan isu tadi. Yang pertama mengenai yaitu akses sanitasi pada sekolah rakyat di Jawa Timur atau sekolah rakyat yang sudah dibangun itu sering tersumbat. Nah, kalau sudah begitu, dampaknya apa? Ya dampaknya kesehatan kesehatan kurang, kesehatan berkurang lah ya, terus stigma masyarakat jelek akan sekolah rakyat, lalu juga timbul penyakit menular dari aktivitas akademik dan ketidaknyamanan saat belajar. Nah, lalu apa keterkaitan dengan agenda tiganya? Yaitu ya sebagai ASN kita harus mampu mengelola fasilitas publik secara preventif, dan sanitasi bukan cuma sekedar fasilitas, namun hak dasar warga atau siswa-siswanya. Lalu isu yang kedua mengenai tidak tercukupinya kebutuhan air minum pada sekolah rakyat. Nah, ya tampaknya sudah jelas, satu dehidrasi pada siswa. Ya, dehidrasi tadi juga menyebabkan penurunan konsentrasi siswanya. Dan yang terakhir juga ya penyebaran penyakit yang terjadi jika air-air yang dipakai tidak steril karena air minum tidak cukup tadi. Nah, keterkaitannya sendiri ya, kita sebagai ASN itu harus mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkeadilan. Lalu yang ketiga, yaitu ketidaksesuaian sistem pembangunan grey water sekolah rakyat. Nah, saat saya diskusi ya dengan Mas Fahmi tadi, terlihat bahwa grey water itu tidak terolah dengan semestinya atau tidak tersalurkan dengan semestinya. Itu tercampur backwater, ada yang langsung ke drainase, sehingga dampaknya adalah ya menjadi pencemaran lingkungan tentunya. Lalu yang kedua, risiko kesehatan jangka panjang dan juga konflik sosial. Nah, kalau misal limbah-limbah tersebut kena ke masyarakat. Nah, yang terakhir, keterkaitannya dengan agenda adalah ya ASN harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan fasilitas publik. Nah, dari isu tadi nantinya akan saya analisis, akan saya tapis dulu mana yang akan jadi core isunya, dan akan coba saya cari solusinya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bye.